Pertama-tama saya mungkin memohon maaf kepada Bapak Presiden Pak Jokowi karena nama-nama seperti Ibu Mia, Ibu Nurjana adalah tokoh-tokoh yang saya temui dalam 1.550 kunjungan kami. Dan secara agregat itu yang disampaikan mereka, bahwa ibu-ibu kita itu mengeluh bahwa harga-harga bahan pokok mahal. Dan ini merupakan fakta. Mungkin di atas kertas, di atas meja yang kita semua terima, angkanya baik-baik saja. Tapi itu yang tidak saya temui begitu saya mendengar masyarakat. Masyarakat menginginkan suatu perubahan pengelolaan ekonomi. Seandainya ekonomi dikelola dengan baik, tidak mungkin Bapak Prabowo dan saya bisa mendapatkan dukungan begitu besar dari masyarakat. Tapi pertanyaan kami adalah sebuah surat yang disampaikan kepada kami. Intinya surat ini berbunyi, saya memohon dengan sangat bila kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada Bapak Prabowo menjadi pemimpin negeri ini dan Pak Sandi, tolong Bapak tolak holding BUMN sektor penerbangan bagi kami karyawan perusahaan. Kami terancam terlempar dari status BUMN dan meresahkan kami dan keluarga kami. Besar harapan kami kepada Bapak, semoga Allah Subhanahu wa taala meluangkan keberkahan rezeki, kesehatan, dan kami titip nasib bangsa kami. Saya juga diberi uang 350.000 oleh karyawan tersebut. Begitu saya boarding pesawat menuju dari Palembang menuju Lampung. Pertanyaannya, strategi Bapak, karena banyak sekali sekarang BUMN merasa ada keresahan, kebingungan. Serikat Pekerja menemui kami bahwa mereka merasa BUMN dipolitisasi demi kepentingan penguasa. Bagaimana strategi Bapak untuk menciptakan BUMN sebagai world class company? Terima kasih. Waktunya habis. Langsung bisa dijawab, silakan 2 menit. Ya, saya kira ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN, baik holding yang berkaitan dengan konstruksi, yang karya-karya, kemudian holding yang berkaitan dengan migas akan kita holdingkan, kemudian holding yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, dan juga yang berkaitan dengan perdagangan dan yang lain-lainnya. Artinya nanti akan ada holding-holding yang di atasnya akan ada super holding. Oleh sebab itu, BUMN kita ke depan harus berani keluar dari kandang untuk menjadi pionir ke luar negeri, membuka pasar, membuka jaringan-jaringan, membuka networking, sehingga swasta nanti bisa masuk dan mengikuti mereka. Dengan kekuatan holding-holding yang besar seperti itu, kita juga akan lebih mudah mencari capital, mencari modal. Dan kita tahu sudah mulai perusahaan karya-karya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di Timur Tengah, baik berupa infrastruktur, baik berupa perumahan, dan juga pabrik Inka kita juga telah mengekspor kereta api ke Bangladesh dalam jumlah yang tidak sedikit. Kalau semua ini kita lakukan, swasta ikut di belakangnya, inilah yang namanya Indonesia Incorporation. Dan dengan itu yang kecil-kecil juga akan ikut di belakangnya lagi, sehingga ketarik semuanya, ekonomi kita akan menjadi besar apabila kita melakukan yang tadi saya sampaikan. Waktunya habis, Pak Joko Widodo. Sekarang giliran pasangan nomor urut 02 untuk menanggapi. Silakan. Pak Joko Widodo apa mengerti dan paham apa yang terjadi di BUMN kita. BUMN kita adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia. Tetapi kita sekarang melihat bahwa benteng-benteng itu goyah. Sebagai contoh, beberapa saat yang lalu Bloomberg membuat satu studi tentang penerbangan, break-even point penerbangan, yaitu berapa kursi yang harus diduduki oleh penumpang tiap pesawat agar penerbangan itu bisa untung. Untuk penerbangan Jepang kurang lebih 60%,
ANA. Untuk Garuda Pak, ini Bloomberg, baru bisa untung kalau penumpangnya 120%. Berarti tidak bisa untung-untung kalau begini terus pengelolaannya. Jadi mau bikin holding yang sekarang saja tidak dikelola dengan baik, begitu Pak. Ini yang kami sangat risau, bahwa BUMN kita, kebanggaan kita, Pertamina semua, yang seharusnya jadi national champion, world champion, sekarang moral jatuh, tidak tahu masa depannya bagaimana, selalu dikalahkan dengan perusahaan asing. Kenapa bisa swasta lebih hebat daripada Garuda? Padahal ini airspace itu adalah aset bangsa kita, itu adalah aset ekonomi. Kenapa kita biarkan aset ekonomi ini dinikmati oleh orang lain? Flag carrier kita, kebanggaan kita, Garuda yang kita lahirkan dalam perjuangan kita, kok kita biarkan morat-marit seperti sekarang? Saya kira demikian. Kuncinya kita ingin BUMN menjadi penyangga ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja, memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Itu yang menjadi poin kami. Waktunya habis. Pak Sandi dan Pak Prabowo. Cukup para pendukung. Terima kasih. Sekarang giliran paslon nomor urut 01 untuk menanggapi. Besok Bapak boleh cek berapa setoran dividen BUMN ke APBN kita, naik atau turun. Yang kedua, juga kita tahu perusahaan-perusahaan besar yang mengelola Blok Rokan, Blok Mahakam, sekarang sudah diambil oleh Pertamina. Freeport yang dulu hanya 9% kita diberikan, sudah diambil alih oleh Inalum dengan mayoritas 51,2%. Artinya BUMN kita mampu melakukan akuisisi seperti itu. Kalau kita masih ragu terhadap BUMN kita, kalau kita masih ragu dalam pengelolaan BUMN kita, bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mengambil, mengelola blok-blok besar yang tentu saja ini memerlukan uang yang sangat besar. Dan nyatanya kita dipercaya. Kalau kita selalu memandang segala sesuatu dengan pesimis, tidak ada negara maju dimanapun kalau rakyatnya pesimis, nggak akan mungkin. Tidak ada negara maju dimanapun akan maju kalau rakyatnya nggak optimis. Bahwa ada tantangan, bahwa ada masalah, bahwa ada problem, itulah tugas kita sebagai seorang pemimpin. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya tidak mau membuka masa lalu BUMN, tetapi memang ada 1, 2, 3 yang salah kelola. Itulah yang perlu kita perbaiki dan perlu kita kerjakan. Bukan menyalah-nyalahkan mereka, saya tidak mau menyalahkan mereka, tapi saya ingin mencari solusi, mencari jalan keluar bagi BUMN kita agar lebih baik. Waktunya habis.